Saya takutin akan ada gempa di daerah Sulawesi. Kayaknya saya tuh selalu dalam 1 tahun ini tuh saya selalu melihat ada sesuatu hal di Sulawesi. Saya takut ada gempa, saya takut ada gunung berapi di sana. Yang saya takutin akan ada gempa bumi, akan ada gunung berapi, ada kebakaran hutan. Kayaknya Jawa Timur, setelah itu Sumatera, Sulawesi juga ada. Takutnya antara 3 itu yang saya takutin. Jawaban saya megatrust akan terjadi, bisa terjadi. Tapi belum tentu tahun ini, mungkin tahun depan. Karena tahun ini ada tahun api, tahun depan juga tahun api lagi. Kecelakaan beruntun ini nanti pas waktu pertengahan mau masuk ke akhir tahun. Kalau jawaban saya ini akan berlangsung mungkin sampai akhir tahun. Jadi panas sekali, mungkin seminggu 2 minggu panas, nanti akan ada hujan. Ini menggelisahkan. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur bukan peristiwa terakhir. Setelah 7 hari berlalu sejak insiden maut itu, ada gambaran yang disampaikan oleh paranormal Nyai Dewi Rantian tentang kecelakaan yang juga memakan banyak korban jiwa. Bukan kecelakaan kereta, tapi tabrakan beruntun yang sangat mengerikan. Tapi benarkah akan ada juga kecelakaan pesawat terbang? Lalu bagaimana dengan bencana alam di bulan Mei ini? Peristiwa alam apa saja yang bakal terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari setelah kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, semua dipesankan untuk berhati-hati. Bukan hanya para penumpang kereta, tapi juga pemakaian transportasi lainnya. Sebab ada gambaran tragis yang diterima oleh Nyai Dewi Rantian. Sebagai ahli spiritual, Nyai Dewi mendapatkan penglihatan batin bakal ada tabrakan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan. Nyai Dewi kemudian memberikan pesan agar semua waspada jika melintasi tol Cipali, sebab potensi terjadi kecelakaan sangat besar di sana. Tapi kapan peristiwa mengenaskan itu akan terjadi? Kalau yang saya lihat, yang saya takutin kecelakaan beruntun ini nanti pas waktu kayak di pertengahan mau masuk ke akhir tahun. Yang kalau saya lihat sih akan ada kecelakaan yang beruntun, yang lumayan besar kayaknya di daerah tol. Yang perlu diperhatikan di daerah kayak tol Cipali, ya. Itu yang saya lihat. Kalau jawaban saya mungkin akan ada lumayan banyak. Ya lumayan banyak sih. Kecelakaan ini ya, saya bilang tadi kan takdir itu kan sudah ditentukan Tuhan. Musibah ini juga kita tidak bisa, orang bisa untuk memilih bahwa supaya jangan ada musibah masuk ke mereka. Tapi namanya musibah itu kan udah ditentukan juga. Setelah itu yang saya lihat kecelakaan ini ya, karena saya lihat sih mungkin karena ada yang mengantuk sih. Kayaknya supirnya ada yang ngantuk. Beruntung hanya akan ada kecelakaan di jalan tol. Karena untuk angkutan laut, Nyai Dewi tidak mendapatkan gambaran yang pasti. Sebagai seorang praktisi supranatural, Nyai Dewi tidak pernah berharap yang dilihat akan menjadi kenyataan. Tapi untuk kejadian di laut, kelihatannya memang tidak akan ada. Nyai Dewi malah melihat yang mempunyai potensi mengalami kecelakaan adalah transportasi udara. Untuk udara, saya sih melihat semoga tidak ada musibah untuk di udara ya. Tapi yang saya lihat akan ada suatu terjadi yang kecelakaan, ada pesawat. Tapi pesawatnya tuh kayaknya sih nggak membawa banyak penumpang. Jawaban saya sih mungkin karena cuaca ya.
Selain mencemaskan kondisi transportasi, Nyai Dewi Rantian juga mengkhawatirkan kondisi alam. Sebab ia juga mendapatkan gambaran yang tidak baik akibat kondisi alam yang belum stabil. Cuaca buruk akan terus terjadi. Musim yang terbalik-balik juga bakal membuat suasana alam menjadi tidak menentu. Hingga akhir tahun nanti, situasi ini belum akan berubah, sehingga semua harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Curah hujan yang tinggi justru di musim kemarau, memberi ancaman baru tentang banjir bandang yang melanda banyak kota. Kalau jawaban saya ini akan berlangsung mungkin sampai akhir tahun. Malah nanti mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu akan ada panas yang sangat luar biasa, dan juga akan ada kayak kemarau panjang. Jadi panasnya tuh jadi panas sekali, mungkin seminggu 2 minggu panas, nanti akan ada hujan. Oke, karena kan musim hujan kemarin kan dimodifikasi, jadi dibikin supaya hujan ini seandainya di daerah ini supaya hujannya jangan banyak, nanti dilempar ke laut seperti itu kan. Jadi hujannya di laut nih, hujan-hujan lumayan deras. Nah, ini nih membuat cuaca ini jadi seperti ini ya karena perubahan dibikin kayak sebenarnya kalau zaman dulu kan bulan Januari, Februari, Desember, Januari, November, Desember, Januari, Februari itu hujan. Mulai bulan Maret, April itu mulai antara hujan, panas. Nanti di bulan Juli, Agustus, September itu tuh udah mulai kemarau. Nah, sekarang tuh kan siklusnya berbeda. Jadi karena kalau saya melihat sih mungkin ini karena pengaruh modifikasi alam itu. Cuaca memang berubah dalam seketika, bahkan tanpa pernah memberikan sinyal khusus. Akibatnya, musim penghujan dan musim kemarau bisa saling bertukar peran dalam waktu singkat. Siang panas, malam bisa saja hujan deras, pagi terik, sore hari hujan membawa banjir. Tapi bencana apa saja yang akan terjadi di bulan Mei ini? Oke, kalau dari bulan Mei sampai seterusnya, yang saya takutin akan ada gempa bumi, akan ada gunung berapi, ada kebakaran hutan. Lantas bagaimana dengan ancaman gempa bumi dan gunung meletus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kali ini beberapa rumah ada yang terendam juga. Walaupun hujan masih sering turun dengan sangat deras, tapi kemarau sudah mulai memberi ancaman baru. Salah satu yang semakin sulit dikendalikan adalah kebakaran. Sejumlah peristiwa kebakaran bakal terjadi tidak hanya di kota-kota besar dengan pemukiman penduduk, tapi juga kebakaran hutan yang semakin memprihatinkan. Nyai Dewi kemudian memberikan pesan kepada masyarakat di sejumlah daerah mulai dari Riau hingga Kalimantan akan mengalami kebakaran. Pasti akan ada kebakaran hutan. Perlu diperhatikan perkebunan, kelapa sawit, hutan. Yang saya takutin nanti di daerah kayak Pekanbaru, Riau, setelah itu nanti Kalimantan seperti itu. Panas terik, rumput juga ada yang udah mulai kering. Tampaknya manusia kan kita kadang-kadang ada yang bakar, setelah bakar mereka bakar kecil, nggak taunya malah jadi merambat kan seperti itu. Jawaban saya mungkin akan ada mulai pertengahan tahun. Lumayan banyak kebakaran. Kalau untuk korban, untuk hutan lindung, hutan itu atau tidak ada korban, tapi kerugian lumayan banyak. Setelah itu kalau untuk pemukiman yang akan ada mungkin yang aku lihat pemukiman yang banyak padat sekali penduduknya. Jangan salah mengambil langkah. Bencana demi bencana akan terus terjadi, termasuk gempa bumi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Mengetahui akan ada peristiwa gempa dahsyat, Nyai Dewi Rantian kemudian memberi isyarat untuk membongkar rahasia yang selama ini sengaja disembunyikan. Nyai Dewi kemudian menyebut nama Sulawesi dalam beberapa sesi perbincangan. Nama Sulawesi tidak hanya sekali atau 2 kali disebut sebagai epicentrum gempa.
Saya takutin akan ada gempa di daerah Sulawesi. Kayaknya saya tuh selalu dalam 1 tahun ini tuh saya selalu melihat ada sesuatu hal di Sulawesi. Saya takut ada gempa, saya takut ada gunung berapi di sana. Memang sudah alam, itu memang pengaruh alam sendiri. Bukan karena manusia ya. Karena kayak gunung berapi, gempa bumi ini kan kita tidak tahu kapan dia mau akan terjadinya meletusnya gunung berapi. Gempa itu akan terjadi, kita kan tidak tahu. Tapi yang saya lihat, saya selalu melihat di daerah Sulawesi. Saya nggak tahu kenapa saya selalu melihat Sulawesi. Saya selalu setiap kali saya lagi duduk semedi atau apa, saya melihat kayak di daerah Sulawesi itu takut ada musibah yang lumayan besar. Yang saya takutnya nanti di daerah kayak pinggir-pinggir pantai, ya pesisir-pesisir pantai gitu. Gempa bumi dengan magnitudo maksimal sesungguhnya juga menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Tapi beruntung, walaupun daya rusaknya sangat besar, namun tidak menyebabkan hantaman gelombang lautan. Walaupun kekuatan gempa begitu luar biasa hingga disebut sebagai gempa megatrust, tapi tidak berpotensi mengajak tsunami untuk memporak-porandakan Indonesia. Kalau saya lihat sih, semoga tidak ada tsunami ya. Tapi yang saya lihat nggak akan ada tsunami sih di tahun ini. Walaupun ada gempa besar, tapi tidak akan mendapat tsunami kayak memakan korban gitu, enggak sih. Tapi gempanya lumayan agak besar. Banyak yang bilang megatrust bakal akan terjadi. Jawaban saya megatrust akan terjadi. Bisa terjadi. Kenapa? Tapi belum tentu tahun ini, mungkin tahun depan. Karena tahun ini ada tahun api, tahun depan juga tahun api lagi. Tahun api berarti sangat dahsyat ya? Iya, energi apinya sangat besar. Kenapa? Kayak kita bayangin aja, tahun api. Sudah ada musibah bencana, sudah ada musibah di mana kereta api. Ya kan? Jadi api itu, energi api sangat besar di tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gempa bumi dahsyat akan memporak-porandakan sejumlah tempat. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah gempa yang menyebabkan terjadinya gunung meletus. Dan itulah yang akan terjadi. Nyai Dewi Rantian melihat lewat teropong batinnya bahwa dalam rentang waktu tidak lama bakal ada gunung meletus. Walaupun selama ini sering diabaikan, tapi letusan gunung yang satu ini bisa sangat berbahaya. Jawaban saya bisa ada nanti di akhir tahun. Iya, kayaknya Jawa Timur, setelah itu Sumatera, Sulawesi juga ada. Takutnya antara 3 itu yang saya takuti. Korbannya kayak kayak rumah yang akan ada terkena efek, yang akan kerugian finansial ya. Hingga bulan Mei ini ternyata bencana alam belum akan mereda. Kini tidak ada jalan lain kecuali menghadapi semua kerikil tajam dengan tenang penuh harmoni. Kalau dibilang kita harus waspada ya semua tahun kita harus waspada, kan seperti itu. Karena musibah kita nggak tahu kapan aja bisa datang. Tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia banyak berserah, meminta berkat kepada Allah Ta'ala, meminta berkat kepada Tuhan supaya kita dilindungi daripada musibah, malapetaka, bencana, daripada kesialan-kesialan yang ada di muka bumi, kan seperti itu. Menghadapi segala macam bencana alam, memang hanya bisa mengandalkan Tuhan yang akan menyelamatkan manusia yang sedang berkesusahan. Memperbaiki doa-doa terbaik adalah keseharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Dari sanalah kemungkinan mendapatkan keselamatan bakal dimulai. Tapi bagaimana caranya kita sekarang? Banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan supaya kita bisa dilindungi dari semua itu. Sepekan menjalani bulan Mei, tanda-tanda alam memperbaiki diri hingga tercipta harmoni sepertinya belum terlihat. Akibatnya, bencana bakal terus berdatangan, silih berganti, bahkan hingga ganti tahun nanti.
Tetapi semogalah semua mendapatkan keselamatan karena semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.